adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahma dengan NPM 160322133. Di sini saya akan mempresentasikan hasil preformulasi sediaan fitofarmaka saya, yaitu desain preformulasi sediaan kapsul kering fitofarmaka dengan efek sinergis dan juga komplementer untuk pengendalian diabetes mellitus tipe 2. Selanjutnya ada latar belakang di mana diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit metabolik kronik yang ditandai oleh resistensi insulin dan juga disfungsi sel beta pankreas. Pendekatan terapi saat ini masih dominan berfokus pada pengendalian kadar glukosa darah, sementara aspek stres oksidatif dan juga inflamasi kronik sering kurang mendapat perhatian, padahal keduanya berperan penting dalam progresivitas penyakit dan juga komplikasi metabolik. Adapun permasalahan utamanya yaitu terapinya masih bersifat monotarget, kemudian faktor metabolik pendukung belum tertangani optimal, dan resiko komplikasi jangka panjang tetap tinggi. Selanjutnya, celah ilmiahnya yaitu berbagai tanaman obat telah terbukti memiliki aktivitas antihiperglikemik dan juga antioksidan secara individual. Namun, praktik kombinasi herbal sering dilakukan secara empiris tanpa rasionalisasi berbasis mekanisme kerja farmakologis yang jelas, sehingga efektivitas terapinya menjadi tidak terstandar. Kelemahan pendekatan yang ada yaitu kombinasi bahan belum disusun berdasarkan fungsi biologis yang spesifik, kemudian kurangnya desain yang menempatkan setiap komponen dalam kerangka terapi yang sistematis. Kemudian ada tujuan penyusunan, di mana tujuan penelitian ini bertujuan menyusun desain preformulasi sediaan fitofarmaka yang didasarkan pada prinsip farmasi modern, dengan tujuan utamanya yaitu merancang sediaan kapsul kering yang bekerja secara multitarget, yang mengintegrasikan yang pertama efek sinergis dalam pengendalian glukosa darah dan yang efek komplementernya itu dalam perbaikan kondisi metabolik. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan DM tipe 2 yang menuntut intervensi tidak hanya pada kadar glukosa tetapi juga pada proses patologis yang mendalaminya. Kemudian dasar pendekatan ilmiahnya yaitu secara patologis DM tipe 2 ini melibatkan berbagai proses biologis yang berlangsung secara simultan, dengan komponen utama patologinya yaitu resistensi insulin, disfungsi sel beta pankreas, stres oksidatif kronik, dan inflamasi derajat rendah. Interaksi faktor-faktor tersebut menyebabkan terapi yang hanya menargetkan hiperglikemia yang berpotensi menghasilkan perbaikan klinis yang parsial. Selanjutnya ada rasionalisasi pemilihan tanaman, di mana efek sinergisnya yaitu terdiri dari 3 bahan, yaitu kayu manis, daun salam, dan jahe. Untuk kayu manis sendiri berfungsi meningkatkan sensitivitas insulin, daun salamnya itu menghambat enzim alfa glukosidase, kemudian jahenya itu untuk menstimulasi sekresi insulin dan juga pengambilan glukosa. Kemudian untuk efek komplementernya terdiri 2 bahan, yaitu teh hijau dan daun kelor, di mana teh hijau ini untuk modulasi metabolisme glukosa melalui aktivasi AMPK. Kemudian daun kelornya berfungsi sebagai aktivitas antioksidan dan juga antiinflamasi. Kemudian signifikansi efek komplementer yaitu pengendalian glukosa darah merupakan tujuan yang penting, namun bukan satu-satunya indikator keberhasilan terapi, di mana tanpa pendekatan komplementer ini, stres oksidatif dan juga inflamasi tetap berlangsung. Kemudian risiko komplikasi metabolik tidak berkurang secara optimal. Sebaliknya, intervensi dengan senyawa antioksidan dan antiinflamasi terbukti berperan dalam memperbaiki lingkungan metabolik sel dan juga mendukung keberhasilan terapi jangka panjang pada DM tipe 2. Pertimbangan pemilihan bentuk sediaan, di mana pemilihan bentuk sediaan merupakan bagian integral dari keberhasilan terapi fitofarmaka. Di formula ini dipilih kapsul kering karena dapat memberikan stabilitas bahan aktif yang lebih baik, kemudian memungkinkan ketepatan dosis, memudahkan standarisasi mutu, mendukung transformasi fitofarmaka menjadi sediaan farmasi rasional. Keunggulan ini menjadikan kapsul kering lebih sesuai untuk terapi jangka panjang dibanding sediaan tradisional cair ataupun rebusan. Di sini desain formulasi sediaannya yaitu terdiri dari kayu manis, di mana yang digunakannya itu ekstrak kulit batang dengan kandungan utamanya sinamaldehid, polifenol, dan flavonoid, di mana fungsi dalam formulanya yaitu sebagai bahan aktif sinergis, meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu metabolisme glukosa. Kemudian jahe yang digunakan merupakan ekstrak rimpang, di mana kandungan utamanya itu terdapat gingerol, sogaol, dan zingeron,
di mana fungsi dalam formulanya sebagai bahan aktif sinergis, menstimulasi sekresi insulin dan meningkatkan pengambilan glukosa dari jaringan perifer. Kemudian ada daun salam di mana yang digunakan yaitu ekstrak daun, kandungan utamanya yaitu flavonoid, tanin, dan polifenol. Fungsi dalam formula sebagai bahan aktif sinergis dengan menghambat enzim alfa-glukosidase sehingga dapat menurunkan kadar glukosa. Kemudian ada daun kelor di mana yang digunakan yaitu ekstrak daun dengan kandungan utamanya yaitu flavonoid dan polifenol. Di mana daun kelor ini berfungsi sebagai bahan aktif komplementer, memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi sehingga dapat mengurangi stres oksidatif. Kemudian ada teh hijau, di mana teh hijau ini yang digunakannya yaitu ekstrak daun. Adapun kandungan utamanya itu yaitu EGCG dan juga kanekin. Dengan fungsi dalam formula sebagai bahan aktif komplementer sehingga dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Laktosa di sini sebagai bahan pengisi atau filler di mana memastikan volume dari kapsul homogen dari campuran. Kemudian cornstarch sebagai adsorben di mana untuk menyerap kelembaban dan meningkatkan stabilitas serbuk. Kemudian talkum berfungsi sebagai glidan untuk memperbaiki sifat alir serbuk saat proses pengisian kapsul. Dan yang terakhir, magnesium stearat di mana berfungsi sebagai pelicin untuk mencegah pelekatan serbuk pada alat dari kapsul. Mungkin kesimpulannya yaitu diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit multifaktor yang memerlukan pendekatan terapi multitarget. Kombinasi tanaman dengan efek sinergis dan komplementer memberikan dasar ilmiah yang lebih kuat dibandingkan penggunaan tunggal. Desain kapsul kering menjadikan fitofarmaka menjadi lebih terstandar, lebih kredibel secara ilmiah, dan juga lebih siap dikembangkan ke tahap penelitian yang lanjutan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.